pagi. Di pagi yang indah ini dan cerah guys, mudah-mudahan tidak gerah. Di mana pagi yang cerah ini begitu banyak berisi dengan keindahan-keindahan. Saya teringat dengan sebuah puisi dari seorang bujangga Inggris yang mungkin masih asing buat kalian, yaitu Robert Frost, yang berisi words begins in delights and ends in wisdom. Artinya kata-kata itu dimulai dengan keindahan dan akan berakhir dengan sebuah kebijakan. Nah, keindahan itu akan cocok sekali akan kita bicarakan di sini. Yang kebetulan kita kedatangan tamu yang ganteng sekali, tamu agung yang datang dari jauh, Pak Sandy. Pak Sandy, Sandy Pristiwayono. Ya. Sandy Pristiwayono, Pak. Oh, Sandy Kali Pristiwayono. ini sebagai tamu dengan nama Sandy Uye. Oh, Sandy Uye. Sandy Uye. Sandy Uye. Oke. Tapi ada satu yang saya ingat kalau mendengar nama Sandy. Apa? Saya ingat tentang SpongeBob SquarePants. Apakah Sandy, Anda punya hubungan dengan Sandy, ya? Iya, Oh, Sandy. iya. Sandy-nya Okay. SpongeBob. Sebenarnya Sandy terinspirasi dari saya, Mister. Oh, begitu. Begitu. Oh, apa yang menginspirasi? Menginspirasi mungkin dari semangat juangnya. Oh, ada semangat juang. Oke, guys. Semangat juang. Tapi juang. tidak dengan rock balerinanya itu kan? Beda lah. Oh, kalau itu kan beda. Sandy perempuan. Oh, ini kalau saya Pak Sandy namanya perempuan tapi orangnya kan laki. Oke, cowok banget guys, Pak Sandy yang satu ini. Oke, saya percaya itu. Oke, Pak Sandy, sekarang kita akan membicarakan tentang hidup bahagia ya. Ya, benar. Hidup bahagia jikanya ini banyak sekali yang akan Ya, hidup bahagia jika kan ada titik. Ya, ada titik. Ya, benar. Baik. Sini sebenarnya sedikit saya jelaskan. Mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman, Mister Ya. ataupun anak-anak di SMK Kesehatan. Ya, bagus. Bagaimana hidup bahagia jika Anda bisa menikmati yang kurang sempurna. Nah, yang kurang sempurna ini saya garis bawahi di mana begini, Mister. Yang kurang sempurna ini ketika kita mencari pasangan yang lebih cakep misalnya. Seperti saya, istri saya bagi saya sangat sempurna. Tapi di sisi lain banyak kekurangan. Ketika Anda ingin hidup bahagia, jangan lihat kekurangannya, tapi Anda harus belajar menjadi atau menerima kekurangannya. Nah, itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Contoh gini, ketika Anda sudah menemukan pasangan yang cakep, pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng, ketika Anda sudah menikah, menerima pasangan Anda, dan ketika Anda melihat yang lebih cantik, yang lebih cakep, apakah itu bisa membuat Anda lebih bahagia atau justru sebaliknya? Bahagia bukan diukur seperti itu, tapi hidup bahagia jika Anda mampu menikmati kekurangan dari pasangan Anda, itu bisa disebut bahagia. Oh gitu. Ya. Jadi seperti cerita ya. Cerita kan ada nilai jualnya. Nilai jual sebuah cerita itu kan adanya ketidaksempurnaan. Benar. Ya. Kan tidak ada orang seneng mendengar cerita cuman bahagia atau tapi pasti ada konflik ya, ada istilahnya. Dinikmati saja. Dinikmati. Hidup itu harus dinikmati, Mister. Karena ketika kita menikmati hidup, kita pasti akan memperoleh kebahagiaan sendiri. Saya berikan contoh satu lagi, Mister. Hidup bahagia jika ketika Anda melihat orang yang lebih kaya, Anda bekerja agar bisa kaya enggak? Ya, salah satunya. Karena pengen kaya kan? Pengen kaya. Atau ketika Anda sudah kaya, Anda pengen lebih jadi kaya lagi. Nah, hidup bahagia jika Anda menerima berapa atau seberapapun kekayaan Anda sekarang, itu bahagia, Mister. Contoh saya tidak sombong, tidak, tapi ini bisa menginspirasi teman-teman. Sepeda saya seperti itu, Mister ya. Meskipun saya kondisinya seperti ini, teman-teman ngomong, Pak, ganti sepedanya. Sama itu cocok orangnya besar, sepeda motornya harus sepeda moge, motor gede. Nah, kalau saya mengiyakan, saya tidak akan ada habisnya, Mister. Tapi saya nikmati, saya senang, saya merasa bahagia dengan apa kondisi yang saya miliki sekarang. Itu yang bisa dinamakan hidup itu bahagia, Mister.
Wes guys, ini benar-benar bijak ya, penuh apa ya, seperti dari puisi tadi ya, penuh kebijakan. Ternyata tamu kita ini sekarang siapa yang jadi hostnya sebenarnya? Tamu kita ini banyak sekali dari awal bicara. Senior sampai saya. speechless ya, sampai Mister ini speechless. senior saya. Ya. Berpuluh-puluh tahun menjadi guru. Senior saya. Lebih berpengalaman juga. Sama, we're even istilahnya. Sama kita. Istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Sebenarnya kita sama. Oke Pak Sen, saya ada pertanyaan. Pertama, bahagia ini kalau didefinisikan itu bagaimana Pak? Gini, kalau Mister kan guru bahasa Inggris ya. Ya. Saya artikan juga dalam bahasa Inggris ini Mister. Developing the capacity to enjoy less. Bisa diartikan, Mister? Developing the capacity to enjoy less. Enjoy less. Bisa diartikan? Membangun sebuah kapasitas untuk menikmati ketidaknyamanan istilahnya. Ya, jadi saya tambahin Mister ya. Ya. Meningkatkan kapasitas kamu untuk bisa menikmati yang kurang sempurna pada dirimu. Itu bisa menjadikan hidup kamu lebih bahagia. Oh, berarti di sini ada converting, membuat minus menjadi plus kalau gitu. Benar. Oh, berarti Jadi, butuh perjuangan. Butuh semua hidup, butuh proses dan perjuangan, Mister. Jadi tidak secara instan ketika kita ingin kaya, kita tidak tiba-tiba menjadi kaya, tapi butuh proses di situ. Butuh proses. Kita pun bahagia tidak semata-mata kita tiba-tiba bahagia, tidak, tapi di situ butuh proses. Gitu, Itu Mister. proses ya. Iya. Akan mengeluarkan banyak keringat, darah mungkin benar. juga ya. Tapi semuanya itu proses itu dinikmati saja, Mister. Proses itu Proses dinikmati. Karena apa? Hidup itu ketika kita ingin menjadi bahagia, di situ ada halang rintangan. Barangkali di situ di tengah jalan kita ada sesuatu yang menghalang, yes, dinikmati. Enjoy lah. Berbicara bahagia ini kan berhubungan dengan hati sebenarnya. Dari proses perjuangan membuat minus menjadi plus itu, apakah hati ini akan juga terkoyak Nah, rasanya? ini sebentar sebelum saya jelaskan, kalau masalah hati ini Mister curhat ke saya berarti. Itu hanya kebetulan aja guys. Kebetulan ya? Ini hanya Oke. apa ya? Jadi gini Mister, kalau menurut Mister itu baik, perjuangkan. Terima segala kekurangannya, pasti insya Allah nanti Mister akan bahagia dengannya. Itu aja. Jangan melihat kelebihannya, salah. Tapi kekurangannya. Ketika melihat kelebihannya, tidak akan ada habisnya, Mister. Banyak orang yang memiliki kelebihan. Tapi ketika kita sudah memilih sebuah pasangan, kita harus menerima segala kekurangannya. Karena apa? Segala kekurangannya akan kita tutupi dengan kelebihan kita. Gitu, Mister. Oh gitu. Ini berbicara dengan pasangannya. Berarti ada dua kubu. Nah, kalau mungkin kubu yang satunya tertarik dengan satu kubu yang lain itu, tapi yang satunya tidak tertarik bagaimana? Itu kan Pak Sandi tadi bilang Anda harus bisa menerima kekurangan dari benar. pasangan Anda, tapi ini belum menjadi pasangan. Itu pilihan, Mister. Kita Pilihan. tidak bisa memaksa. Bahagia juga pilihan. Kita tidak bisa memaksakan. Oh gitu. Bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Ketika Mister bahagia dengan diri Mister sendiri tanpa paksaan, yaitu Mister apa adanya. Tapi ketika ada orang lain yang memaksa Mister untuk bahagia, itu tidak bisa. Wah, ini menarik guys. Salah satu contoh paksaan untuk bahagia itu bagaimana? Gini Mister. Contoh ya, misalnya pribadi A. Dia kok melihat seseorang lebih baik, lebih kaya, lebih ganteng atau lebih cantik dari dirinya. Dan dia berusaha untuk menjadi orang lain, untuk membahagiakan dirinya sendiri. Itu salah, Mister. Harusnya dia menjadi dirinya sendiri, apa yang dia miliki, apa yang ada di dalam pribadinya, dinikmati saja. Dinikmati saja. Jangan menjadikan kebahagiaan dengan menjadi orang lain. Seperti itu, Mister. Oh, jadi harus menjadi diri sendiri. Harus menjadi diri sendiri. Oke Pak Sandi, pertanyaan berikutnya. Bahagia ini kan ya orang pasti mendambakannya. Apakah memang bahagia ini menjadi mimpi setiap orang, Pak Sandi? Bahagia justru jelas. Kita sebagai manusia, tujuan utama manusia hidup adalah bahagia, Mister. Jelas Ya. kalau seperti itu. Itu manusiawi. Tapi di sisi lain, kembali lagi ke tadi, hidup adalah sebuah proses. Kebahagiaan tidak selalu dirasakan oleh setiap orang. Tapi semuanya butuh proses. Ketika kita menikmati apa yang ada dalam diri kita itu kurang sempurna,
insya Allah kita bahagia. Tidak semua orang memiliki kebahagiaan itu. Semua orang pasti memiliki, Mister. Semua orang pasti memiliki, Semua orang, mungkin cuman masalah waktu. prosesnya, Ya, proses berarti masalah waktu, benar. kualitas, kuantitas itu ya. Benar. Tergantung kebahagiaan itu tergantung diri kita sendiri, kita mau bahagia atau tidak. Hidup itu enjoy, Mister, santai. Oh iya, jadi kesimpulannya guys, kebahagiaan itu tergantung kita sendiri ya. Iya. Bagaimana Kembali lagi tadi, kita mengolah diri kita, kalau ada yang minus dijadikan plus ya. developing the capacity to enjoy less. Oke, developing the capacity to enjoy Nah, less. itu motivasi hari ini, Mister, Baik. untuk kita semua. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya Pak Sen. Apa sih yang bikin bahagia itu? Kalau secara umum yang bisa bikin bahagia itu apa? Apa Yang berupa bisa perasaan, apa berupa materi? Yang bisa bikin bahagia itu adalah mensyukuri, menikmati apa yang ada dalam diri kita. Titik, itu sudah, Mister. Mensyukuri, menikmati apa yang ada dalam diri kita. Oke. Tapi kalau kita mungkin ingin sesuatu yang menantang, ya mungkin dari segi fisik mungkin dia mungkin terlalu skinny atau kurus, ingin yang lebih mempunyai tubuh yang lebih padat. Itu ingin proses, menantang. Mister. Intinya jangan menjadi orang lain untuk membahagiakan diri kita sendiri. Oh itu tadi yang intinya Iya, menjadi diri benar. sendiri. Oke guys. Nah, sekarang kita bicara lebih menciut lagi ya untuk anak-anak. Menciut ya. Iya. Menciut guys. Menciut ya. Soalnya di sini bintang tamu dan usia besar semua soalnya. Oke. Jangan khawatir, Pak Sandi nggak akan menciut ya. Kalau Pak Sandi menciut nanti akan saya handle biar bisa mengembang lagi. Oke, siap. Untuk anak-anak, apa barometer bahagia buat anak-anak itu? Anak-anak ini dikhususkan siswa kita atau bagaimana? Bisa jadi, secara umum lah. Atau secara umum, Kan anak-anak ini orang, istilahnya siapapun. berasal dari sebuah lingkup yang namanya keluarga gitu. Yang saya masukkan di situ apa yang ingin didapatkan atau didamba oleh anak-anak dari lingkup yang namanya keluarga itu. Oke, baik. Kebahagiaan didapat ketika ada komunikasi yang baik. Kalau di ruang lingkup keluarga, di lingkungan sosial pun atau masyarakat pun komunikasi yang baik dengan kondisi dia menerima apa adanya dirinya sendiri ataupun orang lain tanpa menjadikan suatu tema ataupun hal lainnya itu dibahas dalam kondisi yang barangkali sekarang kan banyak, Mister ya, masalah-masalah di luar, terutama pandemi ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang di luar pandemi, misalkan kondisi ekonomi ataupun masalah SARA ataupun politik, itu kan banyak. Nah, itu dikesampingkan, Mister. Komunikasi yang baik intinya. Menerima dengan pribadi kita sendiri agar kita tahu kekurangan saya seperti ini. Kita harus menerima. Jangan menjadikan atau menilai orang itu, dia itu kok seperti ini cara bicara. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, Mister, tidak akan ada habisnya, pasti terjadi konflik nantinya. Oh, berarti istilahnya energi positif itu yang harus dihembuskan. Semua, kita pun juga harus memberikan energi positif ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri. Oke, Mister. Oke, satu pertanyaan lagi, Pak Sen. Saya akan mengangkat ada satu kasus yang menarik buat saya bagi anak-anak yang mengalami broken home lah. Broken home. Ya, mereka pasti mendambakan sebuah kebahagiaan. Keluarga yang utuh ya, istilahnya ya. Utuh. Mungkin barangkali lihat temannya kok keluarganya baik, Ya. komunikasinya baik, ayah ibunya ada, tinggal satu rumah. Mungkin seperti itu, Mister Ya, ya. saya ini menggali dari siswa-siswa kita. Ya, gini, Mister. anak-anak. Kebetulan di Mungkin, sini saya juga pernah merasakan misalnya. broken home, Mister. Tapi Ya. alhamdulillah orang tua juga saya kembali rujuk sampai saat ini. Saya juga merasakan di situ dampaknya memang sangat besar sekali, luar biasa dampak negatifnya. Nah, di sini tergantung kembali lagi pribadi kita sendiri. Kita menerima kekurangan diri pribadi kita harus introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Sehingga ketika kita dapat menilai diri sendiri, karena yang tahu sikap dan watak kita adalah kita sendiri, kita introspeksi, bisa. Introspeksi. Apa salah saya? Ya. Jadi ketika tahu kekurangan saya, kita menyampaikan. Entah itu ke keluarga, Pak, Bu, kenapa kok sampai gini? Nah, ketika sudah tidak bisa disatukan kembali, ya terima. Memang kondisinya seperti itu. Karena kita tidak memaksa, Mister. Cuman dari kejadian hal tersebut, jadikan sebuah pengalaman yang menarik.
untuk kita memotivasi diri sendiri agar kedepannya, oh ketika saya besok sukses, ketika saya punya keluarga, punya anak, ketika saya sudah berkeluarga, saya harus bisa menerima pasangan saya, menerima segala kekurangannya. Tapi semua itu butuh proses kan Pak Sandy? Kembali lagi, proses. Butuh proses kan ya? Iya, benar. Tidak semua anak akan bisa menerima itu. Tidak semua. Begitu aja kan? Tidak semua. Ya. Kita tidak bisa memaksakan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak bisa. Jadi kita harus, saya sebagai guru misalnya ya paling enggak tugas saya adalah memotivasi anak-anak. Ya, kembali lagi energi positif yang harus positif. diberikan. Oke, sekali lagi nasihat buat anak-anak yang tadi yang kita bicarakan. Karena tema mereka ini punya adalah motivasi ya. Hidup bahagia jika, kembali lagi, hidup bahagia jika kita menikmati, kembali lagi Mister ya, menikmati yang kurang sempurna. Nah, yang kurang sempurna itu apa? Hanya kamu yang tahu kekurangan kamu sendiri. Itu Mister. Oke guys, berarti kalian harus berani menghadapi kenyataannya. Iya, benar. Karena orang yang berani adalah orang yang saat dihadapkan pada suatu kenyataan dia berani menghadapinya dan berusaha untuk mencari solusinya. Benar. Dengan catatan seperti yang Pak Sandy tadi jabarkan, menghembuskan energi positif ya, membuat minus menjadi plus. Oke guys, menarik sekali. Terima kasih tamu agung kita banyak Pak ilmu Sandy. ya yang kita dapat. Iya, banyak ilmu Pak Sandy Pristi. Kita akan kembali lagi Pak Sandy mungkin lain waktu. Siap, mungkin. Nah, oke. Sekian guys, terima kasih. Terima kasih. Pagi. Selamat pagi semuanya.